Kelihatannya kelompok progresif itu tidak ingin kehilangan kesempatan untuk membangkitkan kembali PKI dalam waktu cepat sebelum kelompok lain termasuk pemerintahan terkonsolidasi. Akhirnya dalam sidang pleno CCPKI yang diselenggarakan pada 7 Januari 1951, DN Aidit bersama kliknya yaitu Lukman, Joto, dan Sudirman bisa mendepak Alimin dan mengambil alih kepemimpinan PKI. Aidit berusaha mengembalikan agenda besar PKI, yaitu sebagai partai kader dan sekaligus partai massa yang progresif. Namun demikian, propaganda sebagai partai baru dengan program jalan baru terus dikumandangkan untuk mencitrakan diri sebagai partai yang demokratis dan cinta damai. Kepemimpinan Aidit yang progresif itu berhasil menyatukan kekuatan PKI yang porak-poranda. Maka dalam waktu singkat, beberapa organisasi kiri seperti Barisan Tani Indonesia atau BTI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI, dan juga Pemuda Rakyat bisa dirangkul menjadi organ resmi PKI. Selain itu, berbagai organisasi profesi dan kekaryaan dibentuk untuk menunjang perjuangan PKI. Dengan menyatunya kekuatan kiri itu, maka agresivitas PKI tidak terbendung lagi. Aksi kekerasan memang telah menjadi sikap dan ideologi PKI. Karena itu, watak dasar ini sangat sulit untuk disembunyikan. Sekitar tahun 1951, berbagai perusahaan strategis, baik di sektor industri maupun perkebunan, serta transportasi, masih di tangan Belanda. Maka SOPSI dan BTI melakukan serangkaian pemogokan. Langkah itu tidak hanya mengganggu perusahaan, tapi juga mengganggu kehidupan masyarakat. Bahkan kemudian pada tanggal 5 Agustus pada tahun 1951, PKI melakukan serangan terhadap markas Brimob Tanjung Priuk, Jakarta. Ketika perilaku PKI sudah dianggap membahayakan keamanan negara, maka Jaksa Agung dan Mahkamah Agung maupun Presiden Soekarno menyerukan dilakukan tindakan tegas terhadap semua pengacau keamanan negara. Dengan adanya perintah itu, maka aparat keamanan pemerintah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyerbuan terhadap aparat negara itu. Terbukti beberapa CCPKI terlibat. Dengan tegas aparat keamanan menangkap beberapa tokoh penting PKI seperti DN Aidit, Karim DP, maupun Supranoto, dan lain sebagainya. Selain itu, beberapa anggota DPR PKI juga ditangkap aparat seperti Insinyur Sukirman, Peris Pardede, Hutomo Supardan, dan lain sebagainya, sebanyak 15 orang. Selain itu, beberapa pimpinan PKI daerah juga ditangkap aparat keamanan. Ini menunjukkan PKI tidak serius dalam menempuh jalan baru, masih menggunakan jalan lama dan tradisi lama, yaitu melakukan sabotase. Tetapi sekali lagi, dengan kelihayannya sendiri, maka PKI bisa melepaskan diri dari jeratan hukum, sehingga mereka bebas kembali, bahkan kemudian menuduh DI-TII yang melakukan perampokan dan juga penyerbuan. Untuk sementara, PKI berhenti melakukan sabotase dan kembali meneriakkan propaganda jalan baru. PKI menyatakan akan melakukan tindakan sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku dalam menjalankan agenda politiknya. Apalagi saat itu sudah mendekati pemilu 1955, maka PKI berusaha kembali menarik simpati masyarakat. Bahkan secara terbuka dalam hari ulang tahun PKI ke-23 pada 23 Mei 1952 di Jakarta, Sekjen CCPKI DN Aidit secara terbuka mengatakan bahwa bentuk kegiatan PKI selalu terbuka dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahun 1952, NU telah menjadi partai sendiri setelah menyatakan keluar dari persekutuannya dengan Masyumi yang dinilai tidak adil dalam pembagian posisi, baik dalam partai seperti pembagian posisi penting dalam kepengurusan, mulai dari pusat hingga daerah. Malah banyak memasukkan wakil perorangan
atau independen sebagai kelompok besar. NU hanya ditempatkan di majelis syuro yang hanya mengurusi masalah keagamaan. Demikian juga pembagian posisi dalam parlemen maupun dalam kabinet. Pihak NU tidak diberi jabatan yang penting. Padahal NU banyak memiliki tokoh besar dan kontribusi NU pada Masyumi juga sangat besar. Itulah provokasi politik PKI. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.